Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Kepala UPTD SDN 1 Mekarharja yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Mekarharja beserta tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Salawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada acara ini, untuk menyingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala UPTD SDN 1 Mekarharja, Kepala Ibu Teti dan Siti SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Yosi Roslia selaku CGP. Dan alhamdulillah pada saat ini dia akan membawakan budaya positif ya. Budaya positif, mudah-mudahan dengan apa yang ia sampaikan kepada kami semua, kita jadi tahu apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi dari Ibu Yosi selaku CGP, kita bisa menambah ilmu pengetahuan tentang budaya positif. Dan saya harapkan kita harus selalu mendukung kepada Ibu Yosi. Semoga dengan dia mengikuti CGP bisa menularkan atau menambah ilmu bagi kita semua, ilmu dari pendidikan guru penggerak bisa terserap oleh kita semua, dan mudah-mudahan sekolah kita khususnya dan sekolah lainnya bisa lebih maju. Dan semoga ilmu yang Ibu Yosi berikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan lanjutkan dengan diseminasi tentang budaya positif. Tujuan dari diseminasi budaya positif di sini yang pertama yaitu di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid di sekolah kita dimulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma pelajar. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi yang telah ada selama ini yaitu tentang teori kontrol, yaitu selama ini ya Bapak Ibu kita berpemahaman ya atau berpandangan bahwa ilusi guru itu harus selalu mengontrol murid ya selama ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita mampu membuat bersalah kepada murid itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga termasuk miskonsepsi atau pemahaman yang salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak-anak. Nah, inilah miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol yang mungkin masih sampai saat ini kita jalankan. Nah, selanjutnya, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini pada stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, tetapi ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Begitu juga pada murid kita. Kemudian menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi tidak harus selalu sama dengan kita. Kemudian, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ketika membujuk kita gagal maka kita cenderung memaksa. Nah, seharusnya menurut teori kontrol kita harus bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol sebaiknya kita menggunakan model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau tanpa paksaan atau hukuman. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang sebaiknya kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dari sini saya mengambil 3 nilai kebajikan. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya dari primary years program yaitu ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas
Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan dari sisi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama yaitu keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, kemudian pemecahan masalah, kemudian tanggung jawab terhadap persahabatan. Selanjutnya, apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, setelah tadi kita membahas tentang nilai kebajikan yang sebaiknya kita tanamkan kepada peserta didik, yaitu kita juga harus mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, misalnya bermain dan tertawa. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia di sini dibagi menjadi 2. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Yang internal di sini mulai dari diri, ya, dari dalam diri seseorang, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian nilai motivasi eksternal yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ketika orang berperilaku atau manusia berperilaku, motivasi dari luar itu contohnya karena takut akan hukuman. Nah, ini biasanya kita temukan pada jiwa anak-anak. Misalnya karena takut dimarahi oleh bapak ibu guru, dia maka berusaha memenuhi atau mengumpulkan tugas tepat waktu, berusaha untuk diam ketika di kelas. Nah, ini berarti dia motivasinya eksternal karena takut dengan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan akan ditegur oleh guru. Kemudian selanjutnya motivasi eksternal yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 ya, dari hukuman, karena konsekuensi, karena restitusi. Nah, nanti mana yang akan kita ambil? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau misalnya motivasi itu karena hukuman, itu kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Jadi tidak ada timbal balik dari orang yang dihukum. Jadi semata-mata hanya memberi hukuman. Kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat nyaman.
Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, 5 posisi kontrol guru yang selama ini sudah kita jalankan ya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Pastinya kita dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan masalah-masalah atau kasus-kasus ya Bapak Ibu di kelas ataupun di sekolah kita. Nah, posisi kontrol yang biasa kita gunakan di sini dibagi menjadi 5. Ada yang biasanya sebagai penghukum, ya, langsung memberi hukuman. Kemudian ada yang menjadi pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau dan ada yang sebagai manajer. Nah, jangan sampai ya dalam pelaksanaan kita sehari-hari itu anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Jadi karena motivasi eksternal tadi berupa reward atau imbalan, nah itu nanti akan menjadi hukuman bagi anak-anak karena dia nanti dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari motivasi ya, kemudian posisi kontrol sebagai guru, yaitu selanjutnya yaitu kita harus bisa membuat keyakinan di kelas kita. Yang pertama, nah, dari keyakinan kelas ini nanti kita bisa jadikan ke keyakinan sekolah. Nah, mengapa kok sekarang bukan peraturan kelas? Nah, apa itu perbedaannya antara keyakinan dan peraturan? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu berbeda dengan hanya sekedar aturan-aturan saja ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi jika seseorang sudah yakin dengan apa, nilai kebajikan apa yang ingin mereka lakukan, maka dia akan lebih tergerak dan lebih bersemangat daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi hanya mengikuti peraturan saja. Beda ketika kita mematuhi peraturan dan ketika kita sudah meyakininya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik atau tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi yang selama ini kita sudah membuat peraturan-peraturan di sekolah ataupun di kelas, nah mulai hari ini kita mengubah peraturan-peraturan itu menjadi sebuah keyakinan di kelas supaya mereka dapat melaksanakannya itu dari keyakinan hati mereka dengan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas di sini yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini contohnya dilarang datang terlambat. Nah, kan menggunakan kata-kata negatif, dilarang. Nah, itu kan sebuah peraturan ya Bapak Ibu yang ada di sekolah atau di kelas kita. Nah, dengan mengubahnya menjadi keyakinan kelas, kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi, contohnya seperti ini. Tadinya dilarang datang terlambat, kita ubah menjadi masuk ke kelas
atau datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dengan kalimat yang positif nanti efeknya itu akan lebih positif ke dalam keyakinan siswa. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita buat keyakinan itu sesuai dengan lingkungan sekolah kita, mulai dari kelas dulu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita berdiskusi dulu, curah pendapat dulu dengan peserta didik kita, menawarkan berbagai peraturan dan kita sampaikan nilai-nilai kebajikannya. Nah, semua siswa kita beri kesempatan untuk mencurahkan pendapat mereka, keyakinan mereka tentang hal yang positif. Nah, kemarin saya sudah mencoba di kelas 1 dan di kelas 3. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang ada di depan. Sebaiknya di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti jadi ketika kita berjalan dalam proses pembelajaran, ketika mereka melakukan pelanggaran, nanti kita bisa menanyakan kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas 1. Karena kemarin di kelas 1 anak-anak masih ibaratnya masih polos ya, masih polos. Nah, kemarin saya menawarkan dulu di papan tulis tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, kemudian kita baca bersama. Nah, setelah itu mereka memilih apa yang mereka yakini dan saya menyediakan kertas. Kemudian mereka bebas memilih peraturan atau keyakinan mana yang mereka akan tulis. Kemudian keyakinan tersebut kita tempelkan di depan kelas seperti itu Bapak. Nah, kemudian dilanjut dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, itu mungkin agak asik ya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi di sini berasal dari tadi ya, dari tadinya kan hukuman ya, kita biasanya menyelesaikan masalah atau masalah atau kasus itu kan langsung dengan hukuman. Nah, untuk sekarang kita dapat menyelesaikan masalah atau kasus itu dengan langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, dalam rangka restitusi ini memiliki 3 langkah dan masing-masing langkah itu memiliki teori kontrol yang terkandung di dalamnya. Langkah yang pertama, ketika kita menemukan kasus di kelas ataupun di sekolah, langkah pertama itu kita harus menstabilkan identitas, menenangkan terlebih dahulu. Apa teori kontrolnya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika itu kita lakukan hal terbaik terlebih dahulu ketika ada masalah ataupun kasus. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, mengapa kok dilakukan validasi tindakan yang salah? Karena tadi kita berpacu pada semua perilaku manusia itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi setelah kita menanyakan masalahnya, memvalidasi apa itu masalahnya, penyebabnya apa, kita lanjutkan tanyakan kembali apa keyakinan yang mereka miliki. Nah, ini akan menjadikan mereka mengembalikan motivasi internal mereka tentang keyakinan yang telah mereka percaya. Selanjutnya,
Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini Bapak Ibu, nah ini untuk menstabilkan identitas itu yang bawah. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validitas tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi ketika kita ingin memvaliditas tindakan yang salah pada peserta didik kita, langkah yang kedua kita harus menanyakan apa alasan melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau mungkin kita bisa menanyakan kepada mereka, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan tersebut, pastinya mereka akan berpikir kembali tentang keyakinan-keyakinan positif yang telah ada pada diri mereka. Nah, inilah contoh langkah-langkah restitusi. Di sini langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah kita bisa menanyakan dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, nanti dilanjutkan. Nah, alasannya kenapa? Nah, itu dilanjutkan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu contoh validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi tidak semata-mata kita membuat peserta didik kita yang melakukan kesalahan itu menjatuhkan mereka, ya, mendonkan mereka. Jadi mereka menjadi seperti manusia yang gagal. Nah, ini hal yang sebenarnya selama ini kita lakukan. Ini jadi ketika kita menemukan murid ataupun siapa saja ya melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh menjatuhkan mereka sehingga mereka menjadi seperti orang yang gagal. Nah, jadi kita harus menanyakan alasannya supaya mereka bisa berpikir proaktif. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menanyakan kembali keyakinannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Oh ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tidak hanya dilakukan di sekolah ya, jadi bisa kita laksanakan di rumah. Bisa kita laksanakan di rumah. Nah, contohnya apa? Di sini kata-katanya contohnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, atau mungkin kalau di rumah keyakinan keluarga. Nah, apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal? Nah, kalau di rumah berarti apa bayangan kita tentang kondisi rumah yang nyaman, yang kondusif. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Pastinya kan ketika peserta didik ataupun anak kita di rumah melakukan suatu kesalahan, pastinya kita ada perasaan kecewa ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengembalikannya lagi kepada mereka? Nah, kita tanyakan kembali keyakinan yang selama ini sudah kita sampaikan kepada mereka. Kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan kamu ingin menjadi orang seperti apa, pasti mereka berpikir akan menjadi orang yang lebih baik dan menjadi lebih positif seperti itu. Nah, inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan di kelas ya. Kemarin kebetulan ini kelas 1 ya, karena sering namanya kelas 1 sering karena bercanda berlebihan. Nah, ini kemarin yang saya angkat. Nah, alhamdulillah anak-anak walaupun anak kelas 1 dan katanya masih sangat riweuh dan susah dikondisikan, tapi alhamdulillah mereka bisa diajak bekerja sama. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
Nah, terakhir dengan disiplin positif di sini. Ini disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Jadi mulai dari kelas ya, karena kita di sekolah mulai dari kelas dulu. Kita ciptakan disiplin positif sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah itu membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi butuh waktu dan proses, kemudian juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Itulah Bapak Ibu tentang budaya positif. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang budaya positif. Ya, kepada Ibu Rasi. Terima kasih atas kesempatan mewakili Dinas Pendidikan. Yang pertama yang boleh sambil duduk? Oh boleh. Yang pertama yang saya tanyakan, untuk membiasakan budaya positif kan karena itu tadi perlu proses dan waktu ya. Nah, supaya tidak terulang kembali, biasanya untuk anak kelas bawah, karena saya anak kelas bawah ya, untuk hari ini mungkin iya, tapi kedepannya akan terulang lagi. Supaya seperti itu tidak terulang lagi, gimana membiasakan ke anak kelas bawah. Terima kasih. Silakan saya tampung dulu ya pertanyaannya. Langsung saja. Oh ya, langsung saja ya. Terima kasih kepada Ibu Rosi atas pertanyaannya. Nah, tadi Ibu bertanya bagaimana supaya anak tidak melakukan kesalahan yang berulang ya Bu, seperti itu. Nah, untuk selama ini ya yang telah saya lakukan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang membuat keyakinan kelas. Nah, di awal, saya juga terus terang ya ini mendapatkan ilmu baru ya dengan pendidikan ini. Jadi ketika di awal itu kita membuat kesepakatan atau keyakinan terlebih dahulu. Dengan kita membuat keyakinan itu, otomatis ketika anak melakukan suatu kesalahan, ketika kita mengingatkan, mereka akan selalu teringat. Dan sebagai guru mungkin sebagai pendidik ya, kita itu hanya bisa mengingatkan dan menuntun, begitu terus mengingatkan, menuntun sehingga anak tersebut menjadi terbiasa. Kalau yang namanya anak-anak mungkin tergantung sikon ya, kadang anak-anak suka terulang kembali. Seperti itu Ibu. Mungkin jawabannya. Sudah cukup. Ya, mangga. Bu, saya Ginanjar, saya mau menanyakan tentang peran guru dalam menularkan kebiasaan baik para guru lain dalam membangun budaya positif di antar sesama guru ke guru yang lain. Itu bagaimana caranya di lingkungan sekolah? Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ginanjar atas pertanyaannya. Tadi Pak Ginanjar di sini menanyakan tentang bagaimana kita membangun budaya positif, ya seperti itu, membangun budaya positif atau mengajak guru-guru atau rekan sejawat yang ada di sekolah kita supaya dapat membangun budaya positif. Nah ini menurut saya itu dengan cara kita berkolaborasi. Nah, seperti di kelas kita kan membuat kesepakatan atau keyakinan bersama. Nah, untuk di sekolah juga kita berkolaborasi
kita saling curah pendapat, curah ide tentang budaya positif apa yang perlu kita kuatkan di sekolah kita. Nah, nanti kita jadikan keyakinan untuk di sekolah kita dan disepakati. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Mungkin tambah. Terima kasih kepada Ibu Asih. Mohon izin untuk menjawabnya. Mungkin untuk membangun budaya positif sesama guru ya. Tadi udah dikatakan kita membuat keyakinan sekolah, ya, keyakinan di sekolah. Jadi misalnya begini, supaya kita budaya kita itu terus menerus ya. Jadi mungkin ada kesepakatan, misalnya begini, datang tepat waktu, ya datang tepat waktu. Terus yang bagian piket datang lebih awal. Itu mungkin yang sedikit-sedikit dulu budaya positif kita laksanakan ya. Terus kalau bisa ditulis seperti ini, jadi kita ingat, oh harus begini, harus begini. Jadi itu mungkin akan menularkan budaya positif. Atau juga dengan memberi contoh, ya, memberi contoh kepada sesama guru. Mulai dari misalnya kepala sekolah memberi contoh, dari CGP ya, terus nanti mungkin menular kepada guru-guru yang lain. Jadi di sini mau membangun budaya positif tapi tidak didukung atau dan tidak didukung oleh salah satu guru aja sudah tidak akan lancar. Jadi kita berkolaborasi dengan sesama yang ada warga sekolah gitu, sesama warga sekolah, terutama kita, terus tenaga kependidikan dan semuanya gitu yang termasuk warga sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu atas penambahan jawabannya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya kembali atau mungkin sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nah, untuk kesimpulannya pada kegiatan kita siang ini tentang budaya positif, yaitu kita butuh waktu dan proses serta kolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini saya bukan berarti saya mengajari atau merasa lebih pintar ya. Nah, di sini saya mengajak mulai dari kelas kita, mari kita buat keyakinan kelas kita tentang budaya dan disiplin positif sehingga akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Kemudian diharapkan kita juga dapat menjadi pendidik yang dapat menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik kita sehingga mereka dapat melaksanakan budaya positif dengan berdasarkan kesadaran dari diri mereka, bukan dari motivasi internal berupa karena takut hukuman ataupun karena mengharapkan hadiah. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.